Seorang pria bernama Adam dikenal sebagai sosok misterius di kota. Ia tampak sederhana, berpakaian seadanya, dan bekerja sebagai kurir dengan motor tuanya. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Adam, termasuk sahabat-sahabatnya sendiri. Namun, di balik penampilan sederhananya, Adam adalah seorang miliarder yang memilih untuk hidup jauh dari gemerlap kekayaan. Ia memiliki alasan tersendiri mengapa ia menyembunyikan identitas aslinya. Bertahun-tahun yang lalu, ia kecewa pada orang-orang yang hanya melihatnya sebagai dompet berjalan, bukan sebagai pribadi. Sejak itu, ia lebih suka hidup sederhana dan menjalani kesehariannya seperti orang biasa. Pada suatu hari, Adam mendapat permintaan pengiriman ke sebuah gedung pencakar langit yang terkenal sebagai kantor pusat salah satu perusahaan terbesar di kota. Begitu memasuki lobi mewah, ia merasa sedikit kikuk, tapi ia tetap berusaha terlihat profesional. Tak lama, ia bertemu dengan seorang resepsionis yang memberitahunya bahwa paket tersebut harus diserahkan langsung kepada CEO perusahaan. Adam pun naik ke lantai tertinggi dengan sedikit perasaan tidak nyaman. Bagaimana mungkin seorang CEO mau menerima paket dari kurir sepertinya? Setibanya di lantai puncak, pintu lift terbuka dan seorang wanita muda, berpenampilan elegan dan berwibawa, berdiri di hadapannya. Dialah Clara, CEO muda yang terkenal akan kecantikannya, juga kemampuannya dalam mengembangkan perusahaan hingga mencapai kesuksesan yang luar biasa. Adam yang terbiasa melihat orang-orang biasa, mendadak terpesona. Clara memperhatikannya dengan pandangan penuh selidik. "Kau yang membawa paket ini?" tanyanya dengan suara lembut tapi tegas. Adam hanya mengangguk, dan menyerahkan paket tersebut dengan tangan gemetar. Seiring berjalannya waktu, Clara menjadi penasaran dengan sosok Adam. Ada sesuatu yang berbeda dari kurir ini. Bukan hanya caranya yang sopan, tapi sorot matanya yang dalam, seakan menyimpan beban dan rahasia yang tak terungkap. Tanpa sadar, Clara sering memanggil Adam untuk pengiriman yang sebetulnya bisa diurus kurir lain. Ia menikmati saat-saat singkat mereka bertemu, meskipun hanya berbincang ringan. Adam merasa bingung, namun tetap menanggapi Clara dengan hangat dan penuh hormat. Suatu hari, Clara mengajak Adam duduk sebentar setelah menyelesaikan pengiriman. "Adam, pernahkah kau berpikir untuk meninggalkan pekerjaanmu sebagai kurir?" Clara bertanya dengan hati-hati. Adam tersenyum samar. "Setiap orang punya alasan untuk pekerjaan mereka, termasuk aku. Kadang pekerjaan sederhana bisa membawa ketenangan, dibanding hidup di tengah sorotan," jawabnya. Clara menatapnya, merasa semakin tertarik dengan pemikiran unik dari pria ini. Ia penasaran, apa yang membuat seorang pria sederhana seperti Adam memiliki pandangan hidup yang begitu dalam. Waktu berlalu, dan Clara mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia yang biasanya fokus pada pekerjaannya, kini sering mendapati dirinya memikirkan Adam. Hingga suatu malam, di sebuah acara perusahaan, Clara melihat seorang pria yang begitu mirip dengan Adam namun tampil dengan setelan mahal. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria itu adalah Adam, namun berbeda dari biasanya. Adam yang ia lihat di acara itu sangat berwibawa, menarik perhatian banyak orang. Clara tidak tahan untuk tidak mendekati Adam. "Adam?" Ia memanggil dengan ragu. Adam menoleh, sedikit terkejut melihat Clara di acara itu. "Clara, aku bisa menjelaskan," katanya dengan wajah cemas. Clara bingung, tak percaya bahwa pria yang selama ini ia kenal sebagai kurir ternyata adalah seseorang yang jauh lebih besar dari bayangannya. "Kenapa kau berpura-pura menjadi orang lain?" tanya Clara dengan suara bergetar. Adam menarik napas panjang. "Aku tidak ingin dikenal karena kekayaanku. Aku ingin tahu, adakah orang yang menghargai aku apa adanya, bukan karena uang." Clara merasa bingung, antara marah dan kagum pada kejujuran Adam. "Kau tahu, Adam, kau telah membuatku bingung selama ini. Tapi anehnya, aku tetap tidak bisa membencimu," katanya dengan nada penuh emosi. Adam menatapnya, tersenyum penuh arti. "Maafkan aku, Clara. Aku hanya ingin hidup sederhana, tanpa harus berurusan dengan orang-orang yang hanya melihat kekayaanku." Hari-hari berlalu setelah pengakuan itu, dan Clara merasa hatinya semakin berat. Meskipun awalnya kecewa,
Ia tak bisa mengingkari perasaannya terhadap Adam. Namun, di sisi lain, Clara tidak tahu apakah Adam merasakan hal yang sama. Suatu hari, ia mengumpulkan keberanian untuk mengajak Adam bicara serius. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, jauh dari sorotan mata orang lain. Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Adam, kata Clara sambil menatap matanya. Adam terlihat kaget. Namun ia menahan emosinya. Aku juga merasakan hal yang sama, Clara. Tapi aku tak ingin membebanimu dengan masa laluku dan keputusanku untuk hidup sederhana. Clara tersenyum kecil. Aku tidak peduli siapa dirimu sebenarnya. Aku hanya ingin tahu, apakah kau bisa mencintai aku dengan tulus? Adam terdiam, lalu menggenggam tangan Clara dengan lembut. Jika kau bisa menerima aku apa adanya, maka aku siap mencintaimu dengan segenap hati, jawabnya. Clara tersenyum lega, dan di saat itulah mereka berdua menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang status atau kekayaan. Kabar kedekatan mereka berdua mulai menyebar, membuat banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang CEO terkenal bisa jatuh cinta pada seorang kurir? Namun, Clara tak peduli. Ia tahu siapa sebenarnya Adam, dan ia mencintai pria itu apa adanya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang impian mereka, dan Clara semakin yakin bahwa ia ingin menjalani hidup dengan Adam. Akhirnya, Adam memberanikan diri untuk melamar Clara. Mereka mengadakan acara kecil dan sederhana, dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga. Di tengah acara itu, Adam berdiri dan mengumumkan identitas aslinya, membuat semua orang terperangah. Ia mengungkapkan bahwa ia adalah pewaris kekayaan besar, namun memilih hidup sederhana untuk mencari cinta sejati. Banyak yang kagum pada kejujuran dan kesederhanaannya. Clara menatapnya dengan bangga, dan di hadapan semua orang, ia berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu dan seberapa besar kekayaanmu. Yang aku tahu, aku mencintaimu bukan karena itu, tapi karena hatimu." Adam terharu, dan mereka saling berpelukan. Setelah menikah, Adam dan Clara tetap menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari kemewahan. Mereka lebih sering menghabiskan waktu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan sebagian kekayaan mereka untuk amal, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah mereka menjadi legenda di kota itu, bahwa cinta sejati tidak memandang status atau harta, melainkan menerima seseorang apa adanya. Adam dan Clara hidup bahagia, membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kebahagiaan dan cinta yang tulus.